Terus di pidato ini juga Kim Jong Un bilang kalau Korsel tuh mulai harus dinyatakan sebagai musuh bebuyutannya Korut. Sekarang jadi berasa ngerinya kan kejadian yang terjadi di Januari kemarin. Monumen sepenting itu loh, kok bisa-bisanya hilang coba? Kayaknya baru beberapa video kemarin ya kita ngebahas Kim Yo Jong, adanya Kim Jong Un yang jadi wanita paling mengerikan di Korut. Nggak lama dari situ ada kejadian nih. Masuk ke tahun 2024, tiba-tiba hubungan Korut Korsel tuh jadi memanas banget. Kalau lu inget di video kita yang Kim Yo Jong itu, di situ kita ada bahas ya kalau dia tuh ngancurin bangunan kantor penghubung Korsel di Korut. Nah, disangka itu udah paling parah kan? Sekarang makin parah nih. Bahkan saking parahnya, saat ini kondisi konflik dua negara Korea ini tuh disebut lagi ada di ujung tanduk, lagi ada di titik terendah dalam sejarah mereka. Apalagi setelah monumen reunifikasi Korea di Pyongyang tuh udah nggak kelihatan lagi di ibu kota Korut ini. Dan kenapa monumennya udah nggak kelihatan lagi? Soalnya ya udah dihancurin. Aduh. Nah, gara-gara ini kan jadi banyak yang was-was, jadi banyak yang bertanya-tanya. Ini dua negara Korea ini tuh sebenarnya lagi kenapa sih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas apa yang sebenarnya lagi terjadi antara Korut sama Korsel. Ini kenapa bisa jadi memanas banget gini nih hubungan mereka nih? Di Learning by Googling. Oke, jadi di bulan Januari 2024 ini, para pengamat Korut tuh dikagetin sama gambaran dari citra satelit yang ngasih lihat kalau Arc of Reunification atau monumen reunifikasi Korea yang ada di Pyongyang itu tuh udah ngilang. Kaget semua di sini. Lah, ini nih monumen penting banget nih, kok bisa hilang? Emangnya itu monumen apa? Jadi Arc of Reunification ini tuh kalau bahasa kitanya tuh monumen reunifikasi atau kadang ada yang nyebutnya juga tuh gapura penyatuan kembali. Dan monumen ini bisa ada soalnya kalau menurut NK News sebenarnya dari dulu, dari zamannya Kim Il Sung, dari zamannya Supreme Leader Korut yang pertama, harapan reunifikasi Korea tuh emang udah ada. Harapan Korsel sama Korut bisa gabung lagi tuh emang udah ada dari dulu. Makanya di tahun 1972, Kim Jong Il, anaknya Kim Il Sung, dia tuh ngebikin 3 prinsip reunifikasi nasional buat menghormatin ayahnya yang waktu itu udah lengser dari jabatan presiden. Nah, 3 prinsip ini tuh intinya masing-masingnya menyatakan kalau persatuan Korea tuh harus dicapai secara independen tanpa campur tangan asing. Terus harus dengan cara-cara yang damai, sama harus berhenti melihat perbedaan dan fokus pada persatuan. Itu tuh 3 prinsipnya tuh jadi itu tuh. Independen, damai, bersatu. Intinya itu. Dan selain 3 prinsip tadi, Kim Jong Il juga ngebikin 2 konsep persatuan yang lain. Ada Democratic Confederal Republic of Koryo di tahun 1980, sama 10-point program of the Great Unity of the Whole Nation for the Reunification of the Country di tahun 1993. Dan 3 konsep persatuan ini akhirnya dikenal dengan nama Three Charters atau 3 piagam. Jadi ya selama ini hubungan Korut sama Korsel tuh ya terjaganya berkat 3 piagam ini. Soalnya Kim Jong Il dulu pernah bilang, tidak peduli apapun situasinya dan tanpa ada satu hal pun yang diubah, masyarakat kita harus berpegang teguh dan mematuhi piagam ini. Jadi ya 3 piagam ini tuh emang dijunjung tinggi banget sama masyarakat Korut ya. Nah, terus bertahun-tahun setelah piagam itu jadi, dibikinlah monumen reunifikasi tadi yang sekarang hilang itu. Kalau menurut The Korean Central News Agency disebut, monumen reunifikasi ini pertama kali dicetusin itu sama Kim Il Sung sebagai simbol keadilan dan vitalitas kebijakan reunifikasi nasional. Dan selain itu juga buat melambangkan keinginan kuat bangsa Korea buat jadi negara yang bersatu lagi. Tapi walaupun sekian lama diniatin sama Kim Il Sung, akhirnya monumen ini baru diwujudinnya, baru dibangunnya tuh sama anaknya, sama Kim Jong Il. Peletakan batu pertama monumen reunifikasi ini tuh dilakukan di tanggal 14 Agustus 1999 dan rencananya bakal selesai di tanggal 15 Agustus tahun 2000. Sekaligus buat memperingati 55 tahun kemerdekaan Korea dari Jepang. Dan monumen ini dibangunnya tuh di atas jalan raya reunifikasi, jalan yang hubungin Pyongyang sama zona demilitarisasi Korea. Dan ya udah, setelah semuanya udah fix, dimulai deh tuh proyek pembangunan monumen ini. Tapi ternyata pembangunan monumen ini agak ngaret nih, jadi mundur setahun. Baru selesai dan resmi dibukanya tuh di tahun 2001 jadinya. Dan buat bentuk monumennya, kalau menurut The Youth Times disebut, monumen reunifikasi ini tuh nampilin 2 orang perempuan Korea yang pakai baju tradisional Korea. Baju tradisional Korea ini, kalau orang Korsel tuh nyebutnya hanbok, kalau orang Korut nyebutnya choson-o. Tapi sebenarnya ya sama aja dua-duanya. Nah, di monumennya, 2 perempuan ini tuh lagi ngangkat bola gitu, yang di tengahnya ada bentuk semenanjung Korea yang bersatu. Jadi ya intinya bola ini tuh simbol dari 3 piagam reunifikasi tadi. Makanya nama resmi monumen ini kan Monument to the Three Charters for National Reunification. Monumen 3 piagam untuk bersatunya kembali Korea. Jadi ya inilah monumen yang bener-bener dibangun Kim Jong Il sebagai dedikasi dia ke ayahnya,
dia ke Kim Il Sung dan juga dedikasi dia ke prinsip-prinsip tentang reunifikasi. Jadi ya emang segitu pentingnya ya monumen ini ya. Bahkan saking pentingnya, gambar monumen ini sampai dimasukin ke desain perangko Korut di tahun 2002, 2015, 2016, sama 2021. Totalnya ada 5 perangko yang memuat gambar monumen reunifikasi. Jadi ya dari situ kelihatan kalau monumen ini tuh emang sepenting itu, emang seberharga itu. Nah, setelah kita tahu sejarah monumennya, sekarang jadi berasa ngerinya kan kejadian yang terjadi di Januari kemarin. Monumen sepenting itu loh, kok bisa-bisanya hilang coba? Apalagi kabar kalau monumennya udah hilang ini tuh awalnya emang nggak keluar dari pihak pemerintah ataupun instansi resmi lainnya. Pokoknya bener-bener nggak ada keterangan apa-apa dari pemerintah Korutnya. Jadi ketahuannya tuh bener-bener dari citra satelit Planet Labs PBC yang diambil di atas Korut tadi doang. Ya, gambar permukaan bumi kan emang suka diambil secara rutin ya sama satelit-satelit di angkasa, termasuk ya Korut. Nah, kalau menurut The Conversation, waktu satelit ngambil gambar Pyongyang di tanggal 19 Januari 2024, itu monumennya tuh masih ada tuh, masih berdiri kokoh dia. Tapi waktu gambar berikutnya diambil di tanggal 23-nya, 4 hari setelahnya, itu monumennya udah hilang, udah gone. Dan akhirnya dari sini diyakini kalau monumen reunifikasi Korea ini dihancurin di antara tanggal 19 sampai 23 Januari 2024. Di antara jangka waktu pengambilan citra satelitnya. Dan gara-gara ini yang terus jadi pertanyaan orang-orang, kenapa Kim Jong Un mutusin buat ngancurin monumen ini ya? Ada apa sebenarnya? Apalagi gue yakin kita semua tahu lah kalau Kim Il Sung sama Kim Jong Il itu kan semacam kayak didewakan ya di Korut ya, hampir dituhankan kan bisa dibilang. Ya pokoknya dua orang ini kan bener-bener dijunjung tinggi banget ya di sana. Jadi kalau Kim Jong Un sampai berani ngancurin monumen penting buat bokap dan kakeknya ini artinya kan dia nggak main-main nih. Emang ada sesuatu nih antara dua negara ini sampai dia berani begini kan. Dan ya, kalau mau dibilang ada sesuatu, selama beberapa tahun ini hubungan antara Korut sama Korsel tuh kan emang naik turun terus kan. Kadang harapan buat bersatu jadi meningkat, tapi kadang juga berasa mustahil banget. Tapi ya setelah pengeboman kantor penghubungan antar Korea di tahun 2020 yang dilakuin sama Kim Yo Jong, terus ditambah sekarang monumen reunifikasi juga udah dihancurin kan. Gara-gara ini akhirnya jadi banyak dianggap kalau sekarang hubungan Korut sama Korsel tuh lagi ada di titik terendah. Dan gilanya ternyata alasan Kim Jong Un ngancurin monumen ini tuh gara-gara Amerika. Ya elah, dia lagi ya. Kenapa jadi Amerika? Jadi awalnya kalau menurut Reuters, Kim Jong Un tuh sempat bilang kalau kebijakan-kebijakan Amerika di banyak negara itu tuh bisa menimbulkan perang yang tidak terhindarkan. Dan di sisi lain, Korut sendiri sebenarnya mereka tuh nggak mau perang. Tapi mereka juga nggak ada niatan buat menghindar kalau seandainya hal-hal yang memicu perang tuh terjadi. Makanya di bulan November 2023 kemarin, Korut tuh bilang kalau mereka bakal memperketat pertahanan mereka. Dengan cara ngeluncurin 3 satelit mata-mata baru, ngebangun drone militer, sama ningkatin persenjataan nuklirnya. Soalnya kan Amerika kan udah makin rese nih, jadinya ya gue harus makin prepare dong. Korut mikirnya gitu tuh. Terus sebulan setelahnya, di bulan Desember 2023, itu suasana makin intens tuh. Soalnya Kim Jong Un nuduh kalau Korsel tuh udah jadi semacam pangkalan militer sama pangkalan persenjataan nuklirnya Amerika. Bahkan kalau menurut Times of India, di situ Kim Jong Un tuh sampai ngata-ngatain Korsel sebagai antek kelas atasnya Amerika. Tapi ya omongan Kim Jong Un ini bukan tanpa alasan sih. Soalnya waktu itu Amerika tuh emang lagi gencar banget ngadain latihan-latihan militer sama naruh senjata-senjata mereka di dekat semenanjung Korea. Jadi ya wajar dong kalau Korut mikirnya, wah, ini Amerika udah bisa nongkrong di dekat kita aja nih. Mana persenjataannya lebih keren. Gara-gara Korsel sini nerima mereka. Ini sih pasti mereka sekongkol nih buat perang sama kita. Suzonnya jadi gitu kan. Dan ya udah, hubungan Korut sama Korsel jadi memanas banget deh dari situ. Ini emang kacau anjir Amerika ya. 을 바라지 않지만 결코 피할 생각 또한 없습니다. 전쟁이라는 선택을 할 그 어떤 이유도 없으며 따라서 일방적으로 결행할 의도도 없지만 일단 전쟁이 우리 앞에 현실로 다가온다면 절대로 피하는 데 노력하지 않을 것이며 자기의 자주권 사수와 인민의 안전, 생존권을 수호하여 우리는 철저히 준비된 행동에 완벽하고 신속하게 임할 것입니다.
Nah, kalau menurut International Business Times, di tanggal 15 Januari 2024, waktu lagi pidato di majelis tertinggi rakyat Korut, Kim Jong-un tuh sempat bilang kalau monumen reunifikasi tuh ngeganggu pemandangan. Monumen reunifikasi tuh ngerusak mata. Soalnya menurut dia, ngapain monumen itu masih berdiri? Orang Korselnya aja udah nggak ngargain isi 3 piagam reunifikasi kan? Orang Korselnya aja nggak pernah ngargain tujuan monumen itu dibangun. Soalnya ingat, salah satu isi piagam reunifikasi itu kan nyebut kalau reunifikasi itu harus terwujud secara independen, tanpa campur tangan asing. Nah, Korut kan ngelihatnya udah ada intervensi Amerika di militernya Korsel. Jadi ya udah nggak valid itu piagam. Ya, masuk akal sih. Terus di pidato ini juga, Kim Jong-un bilang kalau Korsel tuh mulai harus dinyatakan sebagai musuh bebuyutannya Korut. Dinyatakan sebagai musuh selamanya yang nggak akan mungkin bisa bersatu lagi. Ya intinya, pokoknya kalau menurut Doi udah nggak mungkin lah harapan reunifikasi bisa terwujud. Makanya akhirnya lewat pidato ini, Kim Jong-un merintahin buat ngancurin monumen reunifikasi. Soalnya ya ngapain juga masih berdiri, orang nilai-nilainya udah nggak diterapin sama Korsel kan, yang ada malah ngerusak pemandangan doang kan tadi kata dia. Dan ya udah, akhirnya tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba monumennya udah ngilang aja dari citra satelit, tiba-tiba udah dihancurin aja. Dan penghancuran ini baru dikonfirmasi sama pihak Ministry of Unification of South Korea tuh di tanggal 24 Januarinya. Terus juga disebut selain ngancurin monumen ini, menurut CNN, Komite Reunifikasi Damai Negara, Biro Kerjasama Ekonomi Nasional, sama Kantor Administrasi Pariwisata Internasional Gunung Kumgang itu juga bakal ditutup. Pokoknya kantor-kantor yang berbau reunifikasi itu semuanya bakal ditutup tuh sama Korut. Terus selain itu, 5 perangko yang ada gambar monumen reunifikasinya tadi itu juga bakal ditarik semua dan dilarang beredar lagi. Segitunya ya. Seeing as they call us their main enemy and collude with foreign powers, we should no longer make the mistake of considering South Korea a partner for reconciliation and unification. Nah, kalau udah gini kan yang jadi pertanyaan orang-orang selanjutnya, terus ke depannya bakal gimana nih hubungan dua negara ini? Dan ini menurut The Guardian, kalau dilihat dari langkah-langkah yang udah diambil sama Kim Jong-un, penghancuran monumen reunifikasi itu bisa dibilang jadi yang paling penting nih. Ya soalnya monumen itu kan peninggalan pendahulunya yang dihormatin banget kan, butuh sesuatu yang besar banget tuh buat ngancurin monumen itu. Dan dengan dia akhirnya beneran ngancurin monumen itu, ya itu tuh jadi kayak simbol kalau Korut tuh udah nutup pintu reunifikasi selamanya buat Korsel. Apalagi Kim Jong-un sendiri kan juga udah bilang kalau kemungkinan Korut sama Korsel bersatu lagi tuh udah nggak ada, udah hilang harapannya. Dan sekarang Kim Jong-un juga masih mantau terus nih kondisi di Amerika nih, soalnya kan sekarang lagi masa-masa menjelang pemilu kan di sana kan. Jadi ya di sini Korut bener-bener pengen tahu nih siapa nih yang jadi musuhnya nanti, apakah Trump atau Biden. Dan sebenarnya beberapa hari sebelum monumennya dihancurin, Korut juga tuh udah ngelakuin uji coba rudal balistik mereka yang baru. Dan buat yang ini, pihak militer Korsel juga bilang kalau Korut tuh emang udah ngelepasin beberapa rudal jelajah ke laut sebagai aksi protes atas latihan militer gabungan antara pasukan Korsel sama Amerika. Jadi ya kayak gue bilang tadi, yang bikin runyam hubungan Korut Korsel tuh emang Amerika. Soalnya Kim Jong-un bener-bener nggak suka tuh ngelihat Amerika sama Korsel kerjasama militer. Buat apapun itu tujuannya, pokoknya Opa Kim nggak suka. Apalagi kalau ternyata tujuannya buat nyerang mereka. Aduh, jangan sampai ya. Itu serem banget sih. It's a concerning development for Seoul, which strongly condemned North Korea's hostile stance. He's basically said that although we are still one people, that the South Koreans are puppets of capitalism, especially the United States. And he has given up dealing with the South Koreans peacefully. Terus yang lebih ngeri lagi nih kalau menurut Fox News, Korut juga ngeklaim kalau mereka udah berhasil memproduksi drone bawah laut berkemampuan nuklir yang dirancang buat ngancurin kapal angkatan lautnya Korsel. Dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ngelihat tindak tanduk Korut ini, dia langsung bilang kalau Korsel bakal ngasih tanggapan keras terhadap provokasi yang dilakuin sama Korut. Dan Korsel juga udah minta bantuan PBB buat ngatasin situasi ini. Minta bantuan PBB dan ya pastinya didukung sama Amerika juga dong. Dan sebagai tanggapan atas kata-kata Presiden Yoon, atas kata-kata Presiden Korsel, pihak Korut janji kalau sampai negara mereka diserang sama Korsel dan Amerika, mereka bakal musnahin Korea Selatan sampai nggak bersisa. Aduh. Ini sumpah sih, serem banget sih ini sih. Ya, semoga walaupun Korsel sama Korut udah nggak mungkin bersatu lagi, ya seenggaknya jangan sampai perang deh ya. Walaupun ya status dua negara ini kan dari dulu sampai sekarang tuh masih berperang ya. Tapi ya jangan sampai saling serang gitu sih. Ngeri. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Bakal kejadian nggak nih saling serang Korut sama Korsel ini? Apa masing-masing bakal masih menahan diri? Yang mana nih? Silakan komen. 적들이 감히 우리 국가에 대고 무력을 사용하려 든다면
역사를 갈아치울 영단을 내리고 우리 수중의 모든 초강용을 주저없이 동원하여 적들을 끝내버릴 것. Oke, sekian Nerme Googling kali ini tentang hubungan Korut sama Korsel yang lagi ada di titik terendah. Sumpah ini kalau kejadian perang, ngeri banget sih ini sih. Semoga enggak ya. Kalau lo mau revisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!